Ketika kau mati, maka semuanya akan berakhir. Tapi hal ini tidak terjadi pada Shinwon. Setelah mati, ia harus reinkarnasi. Dan sialnya malah juga menjadi Jiangxi. Saksikan cerita lengkapnya pada part ini. Terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, dan share. Serta mentraktir Mimin di Saweria Ano itu. Dukungan kalian bikin Mimin semangat terus. Baginya, orang-orang yang bersatu di balik rencana jahat Tuan Muda pertama adalah musuh, dan tuduhan tersebut cukup untuk membuktikan kesalahannya. Namun penjaga menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan adanya orang yang tidak bersalah di antara mereka. Mereka menganggap anggota faksi lain sebagai keluarga, dan situasi ini dianggap semakin keterlaluan. Hagyum menyalahkan penjaga dari faksi awan kecil. Ini karena dia tidak mengikuti perintah seperti biasanya. Dia mulai mencekik kedua penjaga tersebut yang berjuang untuk membebaskan diri mereka. Tetapi pegangan musuh terlalu kuat. Akhirnya Hagyum membunuh keduanya. Hagyum menyatakan bahwa anggota faksi awan kecil hanya dia, dan menyaksikan pemimpin mereka mati. Menurutnya mereka seharusnya tetap diam dan menahan napas seperti tikus. Dia mengajak mereka untuk memberontak. Setidaknya berpura-pura membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Daong kemudian memberikan perintah keras kepada penjaga dari faksi awan putih dan awan jernih untuk bersiap-siap. Hagyum menyadari bahwa upaya pembunuhan tersebut gagal. Daong tampak masuk ke pertempuran dan berhasil memukul mundur beberapa tentara dari faksi awan merah. Anggota faksi awan jernih menyambut kedatangan pemimpin mereka. Dengan sorak-sorai dan kehadiran Tuan Muda pertama, membuat mereka yakin bahwa kemenangan berada di pihak mereka. Hagyum berbicara, menyatakan bahwa dia bahkan telah mengirimkan asura darah terkuat yang tidak akan mampu ditangani oleh Noh Daong dan Do Jinwoo. Dia menyatakan kekhawatirannya tentang keadaan pikiran mereka karena memasuki area yang mematikan ini secara langsung. Do Jinwoo bereaksi marah, memperingatkan Hagyum untuk memilih kata-katanya saat berbicara tentang calon pemimpin masa depan. Hal ini membuat Hagyum yakin bahwa mereka telah memutuskan untuk mengikuti Shinwon. Yu Shinwon menanggapi perkataan Hagyum sebelumnya dengan menanyakan apakah tuannya, yang satu dan saudaranya yang sebenarnya, yang tidak waras secara mental karena mengirimkan kutukan. Hagyum terkejut dengan tudingan tersebut, menanyakan apa yang dimaksud dengan kutukan itu. Shinwon menegaskan bahwa Hagyum seharusnya bisa mengetahui apakah kata-katanya adalah kebohongan jika dia memeriksa area bawah tanah di rumah awan merah. Anggota faksi awan merah terkejut mendengarnya, sementara anggota faksi lainnya bertanya-tanya tentang arti dari kutukan yang disebutkan. Yu Shinwon mengungkap bahwa dia sudah mengetahui tentang di mana tempat persembunyian rahasia mereka berkat bisikan bayangan yang dia tanamkan dalam klan tersebut. Dia menantang Hagyum dan anggotanya, meminta mereka untuk melakukannya segera jika dia memang target utama mereka. Tanpa membuang waktu, Hagyum langsung memerintahkan untuk membunuh semua orang secara langsung. Sementara itu, anggota sisa dari faksi Small Cloud bersumpah untuk melindungi sekutu mereka dan bertarung tanpa takut mati dengan keyakinan bahwa pemimpin masa depan mereka berdiri di belakang mereka. Mereka bertempur melawan pasukan faksi awan merah. Di tempat lain, Yu Shinwon berhadapan langsung dengan Hagyum. Hagyum menunjukkan keahlian bela dirinya, Frost Ki, untuk segera membunuh Yu Shinwon. Namun Shinwon dengan tenang menyatakan bahwa itu mudah baginya, sambil menghadapi serangan Hagyum dengan pedangnya. Hagyum menyatakan kebingungannya, mengejek Yu Shinwon karena hanya berada di awal tahap zenith. Dia merasa Shinwon telah jatuh ke dalam perangkap White Frost Ghost Hands miliknya. Hagyum percaya bahwa tangan Shinwon akan membeku karena Yin mengumpulkan energi. Namun dia terkejut saat menyadari bahwa tangan Shinwon sepenuhnya normal. Shinwon memperolok Hagyum, menyatakan bahwa itu bukanlah yang terbaik dari Hagyum. Dia menegaskan bahwa ini bukanlah pertunjukan anak-anak. Hagyum terkejut saat menyadari bahwa Shinwon memiliki ki yang begitu kuat. Shinwon menjelaskan bahwa Frost Ki bahkan lebih lemah jika dibandingkan dengan yin mana dari energi kematian yang dimiliki oleh mayat hidup. Dalam kemarahan yang memuncak, tanpa ragu, Hagyum meluncur menuju Yu Shinwon. Shinwon siap dengan bentuk pertama dari 12 pedang awan petir. Serangan langsung awan petir. Sebelum Hagyum menyadari bahwa itu berbahaya baginya, Shinwon menyatakan bahwa sudah terlambat baginya. Shinwon memotong tangan kebanggaan Hagyum dari seni bela diri tangan hantu es putihnya. Hagyum hancur karena kehilangan kedua lengan kebanggaannya.
dan Shinwon mengakhiri hidupnya. Melihat Hagium dikalahkan, seorang prajurit faksi Awan Merah meminta rekan-rekannya untuk tetap tenang dan memberitahu bahwa di faksi lawan hanya ada 3 orang Zenith. Shinwon menanggapi dengan mengatakan bahwa orang itu tidak punya malu membanggakan diri memiliki lebih banyak jumlah prajurit. Prajurit itu bertanya tentang rencana tipu daya yang sedang direncanakan, sampai ia menyadari ada sesuatu yang aneh di bawahnya. Bayangannya bergerak, dan dari sana muncul seseorang dengan jubah hitam mengintimidasi prajurit tersebut. Beberapa orang lain dengan jubah gelap mulai muncul dari bayangan prajurit Awan Merah itu dan langsung membunuh mereka. Yu Shinwon memberikan perintah selanjutnya untuk membunuh mereka semua, yang membuat para prajurit lari ketakutan. No Daong dan Do Jinwoo menyadari bahwa orang-orang yang disebutkan oleh calon pemimpin klan mereka sebelumnya adalah para pembunuh dari Kilingat. Shinwon menjelaskan kepada mereka bahwa ayahnya menyewa para pembunuh dari Kilingat sebagai misi terakhir untuk melindunginya. Ini adalah kelompok pembunuh rahasia dengan sedikit informasi yang diketahui dan sulit untuk melakukan permintaan. Jika tidak memenuhi syarat tertentu, ayahnya hanya membuat satu syarat, yaitu melindunginya selama setahun. Sebagai imbalannya, ayahnya menyerahkan 12 pedang awan petir dan seni dewa petir sebagai biaya permintaan. Ini merupakan penghinaan bagi pemimpin klan, menggunakan seni bela diri warisan keluarga untuk menyewa pembunuh. Shinwon mengakui bahwa cerita tentang menyewa pembunuh dari Kilingat hanyalah kebohongan, tetapi tidak ada pilihan lain untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Dia menggunakan skill jubah hantu yang dia peroleh dari level up terakhir untuk menyamarkan para pembunuh tersebut, sehingga mereka bisa menyatu dengan bayangan musuh sambil menyembunyikan tubuh mereka yang sebenarnya. Shinwon hanya membuat cerita tentang sebuah klan pembunuh secara sembarangan, tapi rencananya berhasil dengan baik. Setelah semua anggota faksi Awan Merah berhasil dibunuh, situasi mulai terkendali. Anggota faksi lainnya menyadari bahwa orang-orang yang kuat itu adalah bawahan yang dibesarkan oleh calon pemimpin masa depan mereka secara rahasia. Mereka bersuka cita karena kemenangan mereka dan mengeluh-elukan Yu Shinwon. Yu Shinwon menyadari bahwa sekarang yang tersisa hanyalah 2 musuh lagi. Dia memerintahkan semua orang untuk menuju ke rumah faksi Awan Merah. Semua orang patuh dan bersedia melaksanakan perintahnya. Mereka bergegas menuju rumah faksi Awan Merah, tetapi saat tiba di sana, kabut mulai menyelimuti sekeliling mereka. Kabut semakin tebal dan satu persatu orang mulai hilang dalam kabut, sampai akhirnya hanya Yu Shinwon yang tersisa. Ketika dia sampai di depan rumah Awan Merah, Shinwon berpikir bahwa semua orang menghilang tanpa jejak, yang mengingatkannya pada lembah kabut darah. Dia menyimpulkan bahwa Kwak Josan pasti telah mengaktifkan suatu teknik formasi. Baginya, ini adalah kesempatan bagus, karena tidak ada yang mengawasi, sehingga dia bisa menggunakan ilmu nekromansi sebanyak yang dia inginkan. Bagaimanapun Kwak Josan membawa kematian kepada diri mereka sendiri. Kwak Josan merasa kesal karena tidak ada energi yang tersisa yang bisa dideteksi, dan bahkan Hagium pun dikalahkan. Dia merasa heran dengan keadaan ini, mengingat rencananya yang sempurna tanpa celah. Namun dia menyadari bahwa ada satu hal yang dia lewatkan. Yu Shinwon, si tuan muda pertama. Baginya satu-satunya hal yang dia abaikan adalah Yu Shinwon sejak hari kebangkitannya. Sejak itu, segalanya mulai berjalan tidak sesuai rencana. Kwak Josan merasa bahwa Shinwon telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Meskipun demikian, dia bertekad untuk tetap maju dengan rencananya, membunuh semua orang di sana dan mengubah segalanya menjadi abu. Dia berpikir bahwa jika keberadaan sekte itu terungkap sebelum waktunya, dia tidak akan selamat. Namun dia yakin bahwa dia tidak akan pernah dikalahkan karena dia memiliki kekuatan itu. Yu Shinwon akhirnya mencapai tempat bawah tanah di mana Kwak Josan berada. Dia melihat mayat-mayat yang dibalut perban dan dibariskan dengan rapi. Kwak Josan menawarkan proposal bahwa dia akan menjadikan Shinwon sebagai pemimpin klan dan akan membuat klan Baikun menjadi klan komisi terbaik di Sejiang dalam waktu 3 bulan. Kwak Josan memberikan pedang kepadanya dan mengatakan bahwa agar itu terjadi, Shinwon harus sepenuhnya diperbarui untuk sekte tersebut. Saat Shinwon mengambil pedang, Kwak melanjutkan menawarinya, "Jika Anda kembali dan membunuh semua anggota klan, saya akan memberi Anda kekayaan dan ketenaran." Namun pedang dilemparkan ke arah Kwak yang membuatnya terkejut. Dengan nada sinis, Shinwon berkomentar bahwa dia sudah cukup bosan dengan omong kosong dan bertanya berapa banyak bait yang akan Kwak ulangi. Membuat Kwak marah besar.
Shinwon dengan nada sinis bilang bahwa sudah waktunya menghadapi akibatnya. Dia melihat gerakan mayat-mayat itu dan menyadari bahwa mereka adalah Jiangshi, bukan zombie biasa. Dia memerintahkan skeleton-skeletonnya untuk menyerang, tetapi mereka kesulitan untuk mengatasi Jiangshi tersebut. Dalam hatinya, Guak mengatakan bahwa Shinwon menggunakan seni kekacauan yang aneh, tetapi dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menang. Jiangshi mulai menguasai lapangan karena jumlahnya yang banyak, dengan mudah mengalahkan prajurit skeleton. Prajurit skeleton hampir tidak bisa bergerak karena dikerubungi dan dipegang oleh Jiangshi. Shinwon pun sadar bahwa tiap Jiangshi memiliki kekuatan setara dengan Zenith dan akan sulit mengalahkan mereka dengan cara biasa. Berbeda dengan Yu Ilang, yang terlihat tenang karena kemampuannya di atas rata-rata para Zenith, Shinwon menjelaskan bahwa Guak Joseon sepertinya sengaja mengulur waktu. Dia sadar bahwa Guak Joseon sudah menyiapkan sesuatu sejak mengaktifkan Jiangshi, dan mungkin mengulur waktu untuk alasan itu. Namun Shinwon punya ide untuk membersihkan situasi ini sekaligus. Guak terkesima melihat Shinwon memiliki energi yang luar biasa dan bertanya apa rencana selanjutnya. Tanpa ragu, Shinwon mengaktifkan skillnya yang disebut Corpse Explosion menggunakan 60% dari energi jantungnya. Jiangshi yang sebenarnya mayat memberinya keuntungan besar. Jiangshi yang bergoyang-goyang tampaknya akan meledak. Dan tiba-tiba cahaya menyala di sekeliling menara awan merah, membuat semuanya meledak. Menaranya hancur sehancur-hancurnya. Di tengah asap dan puing-puing, sekelompok prajurit skeleton terlihat masih selamat. Mereka berkumpul untuk melindungi Shinwon dari dampak ledakan. Meskipun napasnya terengah-engah dan dia kaget dengan ledakannya, Shinwon terlihat baik-baik saja. Berkat perlindungan prajurit skeleton, melihat Yu Ilang sebentar, Shinwon tahu bahwa pria tua itu tidak akan terganggu sama sekali oleh ledakan tadi. Shinwon bingung mencoba menangkap kekuatan yang digunakan oleh Guak Joseon. Kekuatan itu sangat mirip dengan yang mereka gunakan di kehidupan sebelumnya. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Tiba-tiba tanah mulai bergetar dengan kencang. Dengan kecepatan yang luar biasa, Guak Joseon muncul dari bawah tanah, melayang di udara sambil tertawa. Dia bilang bahwa itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Dewa Iblis. Tapi dia terkejut melihat bahwa Shinwon tampak tenang menghadapi situasi tersebut. Guak kaget melihat sikap Shinwon, berpikir bahwa mungkin Shinwon sudah terlalu gila, meskipun itu seni meledakkan mayat yang terlarang. Guak merasa Shinwon adalah ancaman besar bagi kehendak mereka dan memutuskan untuk mengorbankan Shinwon bagi Dewa Iblis, tapi Shinwon terlihat tidak terpengaruh sama sekali. Guak heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Melihat bahwa tidak ada perubahan yang disebabkan parasit atau formasi monster yang disebabkan korosi berhasil mengalahkan Guak, pernyataan Shinwon membuat Guak goyah, merasa takut dengan kekuatan dan ketenangan Shinwon. Guak terkejut dan merasa ngeri. Dengan percaya diri yang goyah, dia menunjukkan kemampuan lain, mengatakan bahwa itu adalah kekuatan seseorang yang sudah mendapat berkat dari Dewa Iblis. Guak mulai terurai seperti kabut di udara. Sementara itu, Shinwon tetap santai, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasakan ada yang muncul di sebelah kanannya dan langsung menggunakan keterampilan tembok tulang. Saat keterampilan itu diaktifkan, tulang-tulang tajam menembus orang yang muncul di sebelahnya, menusuk tangan Guak. Guak heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia mencoba lagi untuk menghilangkan keberadaannya, menggunakan kemampuannya untuk membuktikan bahwa itu hanya kebetulan. Tapi Shinwon seolah bisa memprediksi dengan tepat kemana Guak akan pergi setiap kali Guak bergerak. Saat Guak mencoba mendekati dari sisi kiri, Shinwon bisa melihatnya. Guak berputar-putar, tapi tetap saja akhirnya setiap kali Guak mencoba mendekati Shinwon, Shinwon mengaktifkan kembali kemampuannya tembok tulang. Guak frustrasi karena setiap kali dia mencoba menyerang Shinwon, secara tidak terduga Shinwon selalu bisa memprediksi gerakannya. Semua itu terlihat tidak masuk akal bagi Guak. Shinwon dengan santai mengomentari situasi itu, mengatakan bahwa jika Guak sedikit lebih bergeser ke depan, tulang-tulang itu sudah menusuk mata Guak. Orang itu sangat terkejut dan heran, bagaimana orang seperti Shinwon bisa tahu itu. Shinwon menjelaskan bahwa keahliannya menggunakan teknik Miss Blink di level pemula selalu membuat distorsi mana sebelum dia sampai ke tujuannya. Dia hanya menambahkan sedikit usaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Guak terkejut dan tidak percaya dengan penjelasan Shinwon. Tidak menerima kritik Shinwon tentang kemampuannya. Guak menggunakan keahliannya yang lain, mengendalikan darahnya yang tumpah di tanah, untuk membentuk duri-duri tajam dan menembakkannya ke arah Shinwon. Dengan yakin, Guak berpikir bahwa serangannya akan langsung mempan dan menyedot seluruh darah Shinwon.
Tapi Shinwon tidak bergeming saat serangan datang, dan dia menangkisnya menggunakan keahliannya Soul Barrier. Duri-duri darah berhasil dipantulkan. Dengan tenang, Shinwon menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Soul Barrier dalam menangkis serangan yang ada mantranya. Sementara Guak kaget dan bingung, berpikir bahwa Shinwon mungkin sudah mencapai level yang tidak bisa dia nilai. Guak memutuskan untuk mengincar bawahan Shinwon. Dia mulai mengendalikan duri-duri darahnya untuk menyerang skeleton yang dipanggil oleh Shinwon yang dia kira manusia. Dia berharap dengan menyerap darah mereka, kekuatannya akan kembali. Tapi dia segera sadar bahwa kekuatannya tidak kembali. Guak bingung dan kesal, bertanya-tanya kenapa serangannya tidak berpengaruh. Dalam hatinya Shinwon menyindir bahwa tidak ada gunanya menusuk sesuatu yang kosong. Guak sangat frustrasi karena semua serangannya tidak berpengaruh pada Shinwon. Dia tidak percaya situasinya bisa seperti ini. Tiba-tiba, cahaya terpancar dari skeleton-skeleton yang terlihat siap-siap mengeluarkan serangan super kuat. Mereka mengayunkan pedangnya bersama-sama, meluncurkan energi pedang ke arah Guak. Ia sadar tidak ada jalan untuk menghindar, jadi dia memutuskan kabur ke langit. Dia berhasil menghindari serangan mematikan itu, tepat waktu. Yu Ilang melihat Guak kabur dan langsung bergerak cepat ke arahnya. Dia menyerang begitu mengetahui posisi Guak. Shinwon kaget tetapi terkesan, berpikir bagaimana mungkin Yu Ilang bisa menentukan titik mendarat Guak dengan kecepatan luar biasa seperti itu. Guak terkena luka fatal yang membuatnya tidak bisa bergerak dan sekarat. Shinwon memperhatikan bahwa Guak sepertinya hanya sementara memindahkan dirinya ke wadah lain. Tetapi sekarang wadah itu mulai hancur karena tidak kuat menampung kekuatannya. Shinwon menyindir Guak, memberikan saran seharusnya dia menggunakan seni bela diri saja. Shinwon mencemuh Guak, menanyakan apakah dia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya dengan kekuatan dari bajingan-bajingan itu. Guak yang kesulitan berbicara mencoba menjawab, lalu Shinwon sadar bahwa Guak benar-benar tidak tahu apa yang dia maksud. Shinwon lalu mengungkapkan kekagetannya, menyebut bahwa dia bisa langsung mengenali kekuatan dari teknik seperti Miss Blink, Bloody Spear, dan Bloody Thorn sebagai milik seorang raja vampir. Monster ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mengubah korban mereka menjadi pengikut dengan menyerap darah mereka. Monster ini dikategorikan sebagai bencana dan merupakan salah satu yang terkuat, tetapi bagi Shinwon, mereka hanya merupakan salah satu dari banyak hama yang pernah ia hadapi sebagai hunter. Shinwon menjelaskan bahwa keterampilan vampir tidak berfungsi pada makhluk undead, sehingga sebagian besar permintaan eliminasi mereka ditangani olehnya. Berkat semua pengalaman sebelumnya, Shinwon menyadari bahwa hanya seorang raja vampir yang bisa menggunakan mana yang terkontaminasi dan mengendalikannya dengan pikiran yang jahat. Shinwon menyadari bahwa Guak telah melangkah ke arah yang salah. Dalam situasi ini, kekuatan yang diberikan oleh raja vampir membuat tubuhnya hancur lebih cepat daripada biasanya. Guak memohon untuk dibunuh, tetapi Shinwon menolak, berkata bahwa rasa sakit yang Guak rasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang tidak bersalah. Shin mencekik Guak dan melihat kulitnya mulai membusuk, mengungkap bahwa itu adalah topeng. Shinwon melepas topeng itu, memperlihatkan wajah Guak yang rusak. Shinwon merasa sakit kepala, dan bayangan tentang dirinya, yang dibalut perban dan tampak seperti mayat, muncul di pikirannya. Ingatan ini adalah tentang Guak yang berbicara padanya setelah dia mati. Guak bilang bahwa Shinwon hanyalah sampah saat sebelum mati dan dikuburkan. Tapi siapa yang menyangka bahwa dia akan menjadi orang berbakat luar biasa setelah diambil dari petinya? Guak kemudian membunyikan lonceng dan berkata bahwa Shinwon akan dilahirkan kembali sebagai satu-satunya dasar dari kehendak sekte darah. Yu Shinwon merasakan langsung emosi dari ingatan Yu Shinwon yang asli. Pertanyaan yang muncul, sejak mengalami halusinasi tentang Miho akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata ada kehidupan alternatif untuk Yu Shinwon yang asli, yang tidak ia reinkarnasi ke dalamnya. Ingatan tentang masa depan yang muncul sebagai halusinasi adalah ingatan Yu Shinwon setelah kematiannya. Shinwon kebingungan dengan semua ini. Shinwon menuntut Guak untuk menceritakan segalanya tentang sekte darah. Namun ketika Guak hendak bicara, sesuatu yang aneh terjadi. Guak tampak kesakitan, seperti kepalanya mau pecah. Shinwon menyadari ada kendali mental yang dipasang pada Guak, membuat pikirannya hancur. Meskipun Shinwon mencoba menghentikannya, Guak akhirnya mati. Shinwon menyadari bahwa kendali mental itu sangat kuat, menunjukkan bahwa ada seseorang di luar sana dengan kekuatan yang luar biasa. Yu Shinwon menerima pesan dari sistem. Pesan pertama menginformasikan bahwa monster Raja Vampir telah dieliminasi.
Sebagai hadiah dia menerima Mana Stone, pengalaman maksimal dan peningkatan level. Pesan kedua memberitahukan bahwa dia telah mencapai level 5. Atribut nekromansi telah mencapai peringkat A. Dari semua keterampilan terkait nekromansi, mendapatkan tambahan kecakapan. Keterampilan Skeleton Mastery telah mencapai kecakapan maksimal dan Skeleton Master mencapai peringkat A. Kini Shinwon bisa memanggil 2 familiar sekaligus sebagai hasil dari peningkatan peringkat dan semua statistik skeletonnya meningkat. Sebuah pemanggilan baru telah ditambahkan ke daftar familiars. Pesan ketiga menginformasikan keterampilan baru yang telah dibuka, yaitu Ghost Horse, Nightmare Mastery, Ghoul Mastery, Memory Manipulation, Mental Image Projection, dan Pocket Dimension. Yu Shinwon menerima pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa dia telah mendapatkan artefak pedang pampir, tetapi artefak tersebut ditolak karena penyimpangan dunia dan digantikan dengan Sight of Melting Poison. Dia juga menerima gelar Bat Slayer. Shinwon terkejut mengetahui bahwa Guak Josan adalah monster. Shinwon bertanya-tanya, siapa sebenarnya sekte darah itu? Sementara itu, Do Jinwoo dan yang lainnya melihat kabut mulai menghilang. Jinwoo berteriak kepada semua anggota faksi untuk mencari dan melindungi pemimpin klan masa depan. Anggota faksi mencari dengan panik, hingga akhirnya menemukan Yu Shinwon di antara reruntuhan rumah Red Cloud. Yu Shinwon mengumumkan kemenangan mereka dan mengangkat tangannya, disambut sorakan antusias dari semua orang yang merayakan kemenangan mereka. Di suatu tempat yang gelap, sebuah altar berbentuk oktagon dengan simbol yin yang di tengahnya digunakan oleh para komandan untuk berkomunikasi. Energi yang muncul adalah Gan, diikuti oleh Lee, Tai, dan Gion. Lokasi ini adalah kastil Dewa Iblis, dan Gan merasa terganggu dengan pertemuan bulanan. Tai mengingatkannya bahwa ini bagian dari rencana Dewa Iblis, dan meminta Gan menjaganya. Gan marah dan mengancam akan memakan Tai, tetapi Tai terus berbicara, seakan meremehkan kemampuan Gan. Situasi memanas, hingga Lee menenangkan mereka, mengingatkan bahwa mereka berada di kastil Dewa Iblis. Lee menjelaskan bahwa tugas Komandan Jin dan Komandan Gan sangat sulit, dan kemudian mengajak untuk memulai pertemuan bulanan. Son melaporkan tidak ada perubahan signifikan, sementara Gan optimis bahwa mereka akan bisa menguasai target dalam 3 bulan. Tae kemudian mengungkapkan masalah yang terjadi di Zhejiang di mana pasukan infiltrasi yang ditempatkannya telah dibasmi. Setelah penyelidikan oleh para penyihir, insiden itu dianggap sebagai pemberontakan biasa. Gion mulai bertanya-tanya, apakah ada jejak yang tertinggal dari pasukan infiltrasi mereka? Tai menjelaskan bahwa setelah menyelidiki area tempat pasukan itu dibasmi, tampaknya lawan menggunakan badai petir yang dahsyat. Gan terkejut mendengar ini dan bertanya tentang kerusakan yang terjadi. Tai melaporkan bahwa 1 wakil komandan dan 1 pasukan Asura menjadi korban. Lee merasa tidak terpengaruh dan menjawab atas serangan itu. Tai mengungkapkan bahwa itu adalah Yu Shinwon dari klan Baekun. Gon terkejut mendengar nama itu, sementara Geon menertawakan situasi tersebut, menyindir bahwa salah satu dari 8 komandan mungkin akan segera digantikan. Lee berpikir bahwa serangan itu terjadi karena kesalahan, tapi dia yakin bisa menangani situasi itu dengan baik. Geon setuju dengan percaya diri. Lee memberi peringatan pada mereka untuk tetap berhati-hati dan menjaga identitas sekte mereka tetap aman sampai saatnya tepat. Tai menyetujui dengan serius. Setelah diskusi selesai, Lee membubarkan pertemuan bulanan mereka. Tapi Gan menyindir, mengatakan kalau pertemuan berikutnya akan menjadi hiburan seperti bulan ini. Setelah semua orang pergi, Tai masih emosi dan bersumpah akan mencabik-cabik Yu Shinwon menjadi potongan-potongan. Di sebuah kedai minum, 3 pria dengan semangat mengobrolkan kejadian beberapa hari yang lalu. Si pertama bercerita kalau gedung milik klan ambruk total dan Guak Josan beserta orang-orang dari faksi Awan Merah hilang begitu saja. Si kedua bilang kalau ternyata rumor yang beredar benar adanya. Si ketiga sambil menunjuk mengatakan kalau dia tahu banyak cerita. Dan masalahnya bermula dari keributan di dalam klan Baekun ketika 3 pemimpin faksi mereka, Du Jinwoo, No Daun, dan Moh Tegil, mendukung Yu Shinwon menjadi pemimpin klan berikutnya. Tuan muda kedua, Yujin Sang, dan pendukungnya, Guak Josan, menolak dan menyerang tiba-tiba ketika orang-orang lengah, menyebabkan banyak korban, termasuk Moh Tegil. Si ketiga mengatakan bahwa orang yang paling berperan penting adalah Yu Shinwon, yang menunjukkan keahlian bela dirinya yang luar biasa dan menggunakan keterampilan bela diri yang mengerikan untuk membantai musuh dengan pedangnya. Si ketiga juga mengatakan bahwa Shinwon sudah mendapatkan keterampilan bela diri, kepala klan pertama,
yaitu 12 pedang awan petir. Si kedua sangat terkejut mendengar ceritanya. Si ketiga menjelaskan bahwa Guak Joseon mati karena serangan bom petir yang disembunyikan di rumah Red Cloud. Dia bahkan berhasil menangkap Eugene Sang yang sedang teler karena obat untuk menghentikan kekacauan lebih lanjut. Si pertama meragukan kehebatan keterampilan bela diri kepala klan yang sudah tua seperti 12 pedang awan petir. Dia yakin bahwa Shin Won hanya muncul setelah White Beauty Blade dan Steel Core Blade membersihkan aksi sebelumnya. Si kedua setuju, mengatakan bahwa Yu Shin Won itu benar-benar lemah. Pasti dia yang menyebarkan rumor untuk menutupi aib keluarganya. Si pertama juga setuju, dia meragukan bahwa Phoenix of Bone benar-benar sepopuler itu. Dia lebih cocok disebut Phoenix Gemuk, mengingat kekacauan yang terjadi di klan Baek-un. Dia yakin kekuasaan dan pengaruh Tuan Muda Pertama sudah menurun. Tanpa disadari, omongan mereka terdengar oleh dua penjaga klan BUN yang berdiri di belakang mereka. Dua penjaga itu menyuruh ketiga pria tersebut ikut mereka keluar sebentar. Mereka memukulinya di lorong gang. Pria itu akhirnya memohon ampun sambil menangis. Salah satu penjaga memberitahu dia untuk berhenti membicarakan hal-hal buruk tentang pemimpin masa depan, atau lidahnya akan dipotong. Pria itu mengerti dan langsung lari begitu mereka melepaskannya. Penjaga pertama menyadari bahwa baru-baru ini klan Hwangrok sudah menyebarkan rumor palsu yang membuat masalah di area mereka. Penjaga kedua menambahkan bahwa bukan cuma klan Hwangrok, tapi juga kelompok pedagang kecil hingga menengah, bahkan grup Kun sudah menunjukkan gerakan yang mencurigakan. Penjaga pertama menjawab bahwa masyarakat pasti penasaran dengan rencana mereka. Penjaga kedua setuju, mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas yang diterima dan belum mendapat tugas baru. Penjaga pertama berkata bahwa dia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan keyakinannya lebih mantap dari sebelumnya. Penjaga kedua menjawab bahwa hatinya gemetar memikirkan bagaimana semuanya akan berubah. Mereka penasaran apa yang direncanakan oleh Tuan Muda Pertama. Wang Sam bercerita bahwa Yu Shin Won sekarang menjadi pemilik baru di rumah besar klan pemimpin Thunder Cloud House, dan semua orang di keluarga melihat dia sebagai calon pemilik klan berikutnya. Sudah 5 hari sejak kejadian itu. Tapi Wang Sam heran kenapa Yu Shin Won belum tidur sama sekali, dan penasaran apa saja yang sedang dia persiapkan. Setelah selesai mengurus masalah dengan Guak Joseon, Shin Won merasa lega karena anggota sekte sudah tidak meragukannya lagi, dan memanggil kembali mata-mata mereka yang merupakan karakteristik sekte darah. Dia merasa beruntung bisa bereaksi cepat, secepat dia mengurus Guak Joseon. Shin Won menyebarkan cerita yang berbeda kepada tiap anggota klan tentang pemberontakan faksi Awan Merah, penekanannya, dan kematian tragis Guak Joseon yang bikin heboh. Semua ini berkat keterampilan barunya, memory manipulation, yang membuat dia bisa mengatur ingatan siapapun yang levelnya lebih rendah darinya. Dia menggunakan keterampilan mental itu untuk menjaga identitas sekte darah yang dirahasiakan. Shin Won menyadari betapa gila dan berdarah sekte itu dalam pertempuran dengan Guak Joseon, dan menyadari bahwa jika identitasnya bocor, itu bisa mengancam seluruh klan. Dengan mengatur ingatan anggota klan, dia sukses mengulur waktu dan memastikan bahwa sekte darah menargetkan hanya dirinya sendiri, bukan seluruh klan. Setelah membatalkan panggilan, Shin Won memanggil Shadow Whisper. Dia sangat senang karena dengan adanya Shadow Whisper, dia bisa melihat situasi secara real time dengan lebih mudah. Dia menyadari bahwa tanpa bantuan Shadow Whisper, akan sangat sulit baginya memonitor semua 200 anggota klan langsung dalam waktu 5 hari. Meskipun kemampuan mananya sudah penuh, dan dia sudah berada di lingkaran keempat, tugas itu tetap tidak mungkin dilakukan. Tapi semua menjadi mungkin berkat batu mana Raja Pampir yang dia miliki. Batu mana itu memiliki peringkat E dan sudah habis kandungan mananya. Batu itu hasil ekstraksi dari jantung monster dan memiliki jumlah mana yang sangat besar. Peringkat batu mana ini tergantung pada peringkat monster asalnya. Shin Won merasa sangat lega karena mendapatkan batu mana dari Guak Joseon, meskipun dia tidak yakin mengapa batu mana itu keluar dari tubuh Guak. Dia menyadari bahwa sebagai organisasi rahasia, sekte darah tidak akan muncul ke permukaan dengan serangan terbuka. Oleh karena itu, dia bertekad untuk semakin kuat sampai waktunya tiba. Setelah memberikan instruksi kepada skeletonnya untuk menjaga pintu, Shin Won menggunakan keterampilannya Pocket Dimension untuk membuka saku dimensi. Pocket Dimension itu seperti ruang kosong di antara dimensi yang hanya bisa dimasuki oleh benda mati milik pengguna. Seiring level keterampilannya naik, area di dalam ruang itu juga bertambah. Shin Won memutuskan untuk mencoba senjata baru yang dia dapat, yaitu Scythe of Melting Poison.
Senjata ini berjenis harta karun dan memiliki peringkat S, tetapi sejauh ini, senjata ini belum dirilis dan belum diketahui siapa pemilik utamanya. Sabit ini biasanya digunakan oleh para mahardika dan memiliki kekuatan luar biasa. Shinwon sadar bahwa senjata ini lebih berat dari yang dia kira, tetapi tetap saja pas di tangannya. Shinwon merasa kaget saat pertama kali menggunakan senjata itu, seolah-olah mereka sudah bersama dalam waktu yang lama. Dia mencoba memahami istilah leading sage. Mungkin itu merujuk ke pemilik atau pencipta senjata itu, sementara authority mungkin ada hubungannya dengan keterampilan tambahan di dalam harta karun itu. Tapi dia tidak tahu cara mengeluarkan atau menggunakan kekuatan sejati senjata itu. Shinwon berpikir untuk mencoba menggabungkan energi yin mana dari Eastern Shining Sage dengan ki dari Thunder Cloud. Tapi tiba-tiba dia kaget, merasakan emosi yang keluar dari senjata itu sendiri, seperti sedang kesal. Dia merasa bahwa ini bukan senjata biasa, tetapi senjata superior dengan kepribadian yang disebut sebagai ego weapon. Jadi, usahanya untuk menggunakan senjata itu gagal karena kekurangan daya natural di tubuhnya yang harus diisi lagi. Setelah melihat statusnya, Shinwon merasa bahwa senjata itu menggunakan natural power, yang artinya kekuatan alami. Tapi dia tidak tahu cara mendapatkan kekuatan alami itu. Karena tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk menyimpan senjata itu lagi ke dimensi Saku. Shinwon juga sadar bahwa dia tidak bisa mengeluarkan ki pedang karena senjata itu tidak mau menerima ki. Jadi dia tidak bisa menggunakan senjata itu untuk sekarang. Dengan kesadaran ini, dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia mengeluarkan mayat-mayat dari Red Cloud dan mulai proses mengubah mereka menjadi familiar skeletonnya. Setelah memeriksa statusnya, Shin melihat 20 skeleton peringkat menengahnya. Mereka sekuat mayoritas prajurit menengah, tapi yang menarik perhatian Shin adalah skeleton dari Hajum. Dia terperangah melihat statistik skeleton itu, kecepatan luar biasa plus sihirnya yang keren. Namun Shinwon menyadari bahwa seni bela diri yang digunakan para skeleton itu adalah seni iblis yang tidak bisa dia gunakan langsung. Kalau dia ketahuan bawahannya menggunakan seni iblis, dia bakal jadi sasaran pembunuhan. Selain itu, Shinwon merasa sayang kalau Hajum dibikin jadi skeleton. Dia berpikir kalau sistem menganggap Hajum sebagai itu, pasti dia punya potensi yang luar biasa. Setelah itu, Shinwon memutuskan untuk menyudahi penggunaan dimensi Saku dan merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk saat ini. Shinwon memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan hal yang paling penting. Dia harus mengatur ulang ingatan Yu Shinwon yang asli untuk tahu lebih banyak tentang sekte darah. Bagian yang paling penting buat dia untuk melindungi diri dan mengalahkan musuh adalah informasi. Tapi dia tidak punya penjelasan tentang sekte darah. Dia keingat sebuah memori yang tidak dia pahami. Bagaimana bisa diingat, tapi bagian terpenting dari memori itu terasa seperti dibisukan. Akhirnya Shinwon bisa menggunakan keterampilan yang baru dia buka, yaitu proyeksi gambar mental. Keterampilan ini memiliki peringkat A+, dan bisa memisahkan sebagian jiwa dan masuk ke dunia mentalnya. Dengan menggunakan keterampilan ini, dia bisa pulih dari kerusakan yang disebabkan keterampilan tipe mental. Jiwanya dipisahkan dari raganya, dan Shinwon berhasil menggunakan skillnya, tapi dia merasa tempat itu membuatnya merinding, seperti masuk ke dunia yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia tahu kalau tidak bisa mengatasi rasa takut itu, dia bakal dimakan oleh rasa takut. Dengan tekad kuat, dia kembali masuk ke tubuhnya. Setelah kembali, Shinwon merasa sakit kepala parah. Merasa pasti ada masalah dengan ingatan Yu Shinwon yang lain. Setelah berhasil, dia berdiri di atas permukaan air yang tak berujung, melihat bayangan dirinya dari kehidupan yang lalu di air, dan berpikir kenapa dia melihat bayangannya. Tiba-tiba di sana air itu menunjukkan kenangan masa kecilnya, di mana orang tuanya dibunuh oleh monster. Sejak lahir dia selalu sendirian, pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Dia bertemu dengan seseorang bernama Park Hok-jun, direktur panti asuhan, yang mengorbankan hidupnya untuk memberi waktu kepada Shinwon kabur dari monster. Shinwon ingin membalas dendam kepada monster yang menghancurkan hidupnya. Dia mulai karirnya sebagai pemburu dan dikenal sebagai Raja Abadi. Dia diterima di Griffin Guild, paling kutsi, dan membuat kesepakatan dengan ketua guild bahwa mereka akan mencari pelaku di balik insiden panti asuhan untuk membalaskan dendamnya. Tapi tanpa dia tahu, niat sebenarnya ketua guild adalah menggunakan Shinwon untuk mencari item yang diincar ketua guild, lalu membunuhnya setelah mendapatkan item itu. Ada yang tiba-tiba berbicara dengan Shinwon, menanyakan apakah itu dunia asalnya. Shinwon akhirnya bertemu dengan jiwa asli tubuhnya.
Di shot terkhair. Sebenarnya sama Khwatin harusnya bertarung, tapi jiwa asli Yu Xinwen menjelaskan bahwa dia tidak berniat menyakiti Xinwen dan hanya ingin membantu. Xinwen merasakan kejujuran dari jiwa asli, merasa bahwa ini mungkin karena dua jiwa yang berbagi tubuh yang sama. Jiwa asli kemudian menunjukkan garis waktu Xinwen dan dirinya sendiri menjelaskan bahwa pada hari pemakaman mereka, garis waktu dunia terbagi menjadi dua jalan yang berbeda. Xinwen menyadari bahwa dia tahu apa yang terjadi dan itulah alasan dia ada di sini. Dia sadar bahwa ada dua garis waktu, satu di mana dia bangun di tubuh Yu Xinwen asli dan satu di mana dia tidak. Xinwen menyadari bahwa masa depan yang dia lihat itu adalah kenangan yang dialami oleh Yu Xinwen asli, membuat tujuannya menjadi jelas. Meskipun diingatkan oleh Yu Xinwen asli bahwa dia mungkin akan menyesal dan hidup dalam ketakutan, Xinwen tetap percaya diri dan menantang ketakutan tersebut untuk mencoba memakannya jika bisa. Guak Josan mengatakan bahwa Xinwen akan menjadi satu-satunya Living Ji yang hidup dan menjadi landasan kehendak sekte darah. Meskipun bingung dengan istilah Jiangxi, Xinwen sadar bahwa kondisinya berbeda dari Jiangxi yang dikomandani oleh Guak Josan karena dia masih memiliki indera dan kemampuan untuk berpikir sendiri. Baginya, ini seperti kebangkitan lengkap dari mayat. Akhirnya Xinwen menuruti perintah Guak dan menutup mata untuk tidur. Xinwen, yang sekarang menjadi boneka Living Jiangxi, di bawah perintah Guak, dipaksa untuk menjalani tugas pertama, membantai sebuah keluarga besar dari suatu klan. Kepala klan itu berusaha meminta maaf dan memohon agar anaknya diselamatkan. Tetapi perintah Guak adalah membunuh semua orang, termasuk anak itu. Meskipun Xinwen mencoba melawan secara mental, dia akhirnya harus menuruti perintah Guak sebagai boneka yang tidak punya kehendak sendiri. Dalam keputusasaannya, dia meminta pria itu untuk lari, tetapi akhirnya terpaksa membunuhnya tanpa ampun. Tindakan membunuh orang tanpa kehendaknya benar-benar mengganggunya secara emosional. Guak melihat penderitaan Xinwen dan memerintahkannya untuk menderita lebih banyak lagi, serta minum lebih banyak darah dari orang tak berdosa, yakin bahwa kekuatannya akan terus berkembang seiring dengan tindakannya yang keji. Meskipun Xinwen mencoba menghentikan dirinya sendiri dengan menusuk pedangnya ke leher, tubuhnya tidak pernah bergerak sesuai keinginannya. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat setiap kali menumpahkan darah yang menyebabkan kematian banyak orang lainnya. Tubuh Jiangxi bisa menyerap kekuatan dari mereka yang sudah dibunuh, sehingga muncul iblis mengerikan yang membawa pembantaian tak berujung yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia bela diri. Mata putih iblis darah, itulah yang mereka sebut Yu Xinwen. Tahun berlalu, 2 tahun kemudian, Xinwen menjadi yang terkuat di Zhejiang. Ada yang meragukan kemampuan Xinwen sebagai Jiangxi karena dia tidak memiliki bakat seni bela diri, tetapi mereka mengakui bahwa Living Jiangxi hanya pernah dibuat sekali dalam sejarah panjang sekte itu. Jadi pasti kekuatannya luar biasa. Meskipun hanya menjadi pelayan sekte, tatapan Xinwen tetap angkuh seperti dulu. Elder Guak yakin bahwa Xinwen sudah dinetralkan dengan penindasan roh yin miliknya. Pertemuan beralih ke topik lain, yaitu kemajuan dalam merusak serikat pekerja. Guak mengatakan mayoritas sudah setuju, kecuali Montua dan Wudang. Sementara itu Xinwen sadar bahwa dia mesti meningkatkan sebanyak mungkin inderanya untuk mendapatkan dan menghafal informasi tentang sekte darah. Namun dia sadar roh Yu Xinwen sudah hancur dan penuh dendam, jadi dia harus berjuang agar tidak dibawa pikiran yang penuh rasa sakit itu. Setelah 2 tahun dalam ingatan Yu Xinwen, dirinya mulai ragu seberapa lama lagi dia harus bertahan. Ini berlanjut saat dia membunuh pemimpin faksi Langit Cerah. Dia merasakan energi besar yang dia serap saat menyerap energi musuh yang tewas. Tubuh Living Jiangxi-nya juga berevolusi saat merasakan energi itu. Xinwen sadar bahwa itu kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seperti kekuatan alam yang memeluk kemanusiaan dan dunia. Dia sadar bahwa itu kekuatan alami yang dibutuhkan untuk menggunakan harta karun. Guak Josan senang melihat hasilnya dan memanggil Xinwen untuk pergi. Tapi Yu Xinwen sadar bahwa kekuatan ini misterius, dan jika dapat bisa dimanfaatkan, dia bisa membebaskan diri dari keterbatasan dan bertindak sesuai keinginannya. Namun dia juga sadar bahwa dia harus menyembunyikan kekuatan itu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menggunakannya. Xinwen menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada lawan yang dia bunuh. Dia juga menyesali kematian orang-orang yang dia bunuh dan bersumpah tidak akan pernah berhenti menyesali dosanya. Bahkan setelah dia mati, dia bersumpah akan balas dendam untuk semua yang sudah mati. Setelah bertahan 3 musim dingin yang keras,
Akhirnya Shinwon memutuskan untuk membebaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya menggunakan kekuatan alami. Tetapi saat berhasil, dia sadar kehendak besar dari Sekte Darah Asura sudah menjadi kenyataan. Tanpa pandang bulu, tentara Sekte Darah mengamuk, membunuh siapa saja, baik ahli bela diri maupun orang biasa. Di tengah situasi yang keras seperti itu, tidak ada yang berani melawan. Bagi rakyat, semua patuh pada iblis. 8 panglima hadir untuk menerima anugerah dari Dewa Iblis. Ia senang menyambut para panglima itu, mengatakan bahwa sekarang aspirasi mereka menjadi kenyataan. Dia mengatakan bahwa dunia menerima pembaptisan Dewa Iblis sudah disucikan dan sekarang dunia akan bebas. Di tengah sorak-sorai anggota sekte, hanya Yu Shinwon yang diam dan menatap tajam Dewa Iblis. Semua penderitaannya, parah mentalnya, semua penyesalannya, hanya untuk orang ini. Sekarang dengan kekuatan untuk balas dendam, dia menyerang dengan kekuatan yang dimilikinya, berniat membunuh Dewa Iblis, tapi serangannya digagalkan oleh Dewa Iblis dengan mudahnya. Meski begitu, Shinwon tidak menyerah dan langsung melancarkan aksi berikutnya. Dia menyiapkan bola energi yang kuat di tangannya untuk membunuhnya, tapi serangannya digagalkan lagi saat kedua lengannya dipotong oleh Dewa Iblis. Dewa Iblis mencekik leher Shinwon dengan keras, kagum bahwa Shinwon, seorang Living Ji, bisa membebaskan diri dari keterbatasannya. Dia mengakui bahwa ini hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Tapi dengan angkuhnya, dia mengatakan itu tidak berarti apa-apa baginya. Makhluk seperti Shinwon tidak peduli seberapa banyak mereka berjuang, tetap akan menjadi makhluk hina yang tidak bisa menghancurkan sebuah topeng. Yu Shinwon dengan niat membunuh, mengatakan bahwa Dewa Iblis adalah musuh terakhirnya yang harus dia lawan. Dewa Iblis dengan sombongnya memanggilnya sebagai hewan rendahan dan berniat menjadikannya pengorbanan. Dengan cepat, Dewa Iblis menusukkan tangannya ke tubuh Shinwon, mengakhiri hidupnya. Shinwon keluar dari ingatan itu. Sementara itu dia menyadari bahwa semua ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekte darah ini gila. Darah mengalir dan menyerang maju dengan energi iblis, serta kekuatan alami yang terkandung dalam pedangnya. Meskipun memiliki kekuatan sebesar itu, dia tetap tidak mampu melukai pemimpin sekte darah. Bahkan sang pemimpin tidak menggunakan lebih dari 30% kekuatannya. Pemimpin sekte darah memiliki kekuatan yang mutlak. Kang menyadari bahwa jika dia hidup dalam kehidupannya sebelumnya, dia pasti akan kalah dalam pertempuran melawan Yu Shinwon. Dia menyimpulkan bahwa Yu Shinwon sebagai Living Ji memiliki kekuatan hampir setara dengan dirinya dalam kehidupan sebelumnya. Kang menggambarkan Yu Shinwon sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai monster atau manusia biasa, melainkan sebagai keberadaan yang melebihi kedua kategori tersebut. Shinwon asli menyarankan agar ia mempertimbangkan untuk menjadi lebih kuat dari pemimpin sekte darah. Yu dengan pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi selama 5 tahun mendatang, dia berencana untuk campur tangan dan mengganggu rencana sekte darah. Dia juga bertekad untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban sekte darah dan menyatukan mereka untuk melawan. Dengan demikian, dia yakin bahwa dirinya bisa mengatasi tantangan ini. Shinwon asli mengungkapkan bahwa hatinya yang tegar kembali berdetak. Dia menyatakan keinginannya untuk mempercayakan harapannya pada Shinwon dan bersedia mengambil risiko segalanya untuknya. Dengan penuh keyakinan, Shinwon asli meminta Shinwon untuk merawatnya dengan baik dan menyebutnya sebagai teman. Kemudian keberadaannya mulai memudar, menandakan bahwa dia akan segera pergi. Melihat hal ini, Shinwon menyadari bahwa Shinwon asli mencoba untuk berbagi bagian terakhir dari jiwanya dengannya. Dia merasakan rasa bersalah yang dirasakan Shinwon asli terhadap orang-orang yang meninggal, kesedihan atas ayahnya yang diracun adiknya, dan frustrasi karena tidak bisa membalas dendam. Dengan penuh pengertian, Shinwon menerima perasaan itu sepenuhnya. Dia menyadari bahwa sekarang Shinwon asli dapat beristirahat dengan tenang, dan saat itulah dia terbangun. Shinwon terbangun dan menerima pemberitahuan dari sistem. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa dia telah mencapai kesatuan jiwa. Dia mulai merasakan indera dan pikiran Yu Shinwon, tapi saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya, dia merasa masih belum punya kendali atas tubuh itu. Shinwon terbangun dan menerima pemberitahuan dari sistem. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa dia telah mencapai kesatuan jiwa dan memenuhi persyaratan tersembunyi. Sebagai hadiah, tubuh bela dirinya, tubuh alami Mahardika, sedang berkembang menjadi tubuh bela diri menantang surga. Selain itu, dia juga berhasil memperoleh sejumlah kecil kekuatan alami. Ada juga pengumuman tentang pencapaian tugas tersembunyi yang diberi nama
yang mengejar kekacauan, serta gelar baru yang dia dapatkan, pengikut kekacauan. Meskipun Shinwon merasa heran, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pesan seperti itu, dia menyadari bahwa tugas tersembunyi tersebut akan terpecahkan dengan sendirinya saat dia mengejar sekte darah. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk mengejar musuh-musuhnya tanpa ragu. Shinwon membicarakan tentang Komandan Tae dan mengungkap identitas atasannya, Guak Joseon. Dia mengungkap bahwa Komandan Tae adalah sosok yang dikenal oleh setiap seniman bela diri. Yang terkait dengan Zhejiang, seorang pria yang telah memerintah Zhejiang selama beberapa dekade yang memimpin sekte kekacauan dan mendominasi malam di Hangzhou. Dia adalah pemimpin dari grup klan Yom yang dikenal sebagai penguasa langit hitam, seorang figur yang telah menguasai Zhejiang selama lebih dari 20 tahun tanpa ada oposisi. Shinwon menganggap bahwa situasi yang ada sebenarnya lebih menguntungkan. Dia menyatakan bahwa dengan tidak perlu melakukan perjalanan jauh di luar wilayah, dia dapat menghilangkan ancaman yang ada di sekitarnya. Namun dia menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghadapi musuh secara langsung. Sebelumnya ada semua anggota klan Baekun, termasuk dirinya sendiri, harus menjadi lebih kuat. Namun sebelum dia dapat melakukan apapun, Wang Sam mendadak mengganggu dengan kabar yang tampaknya penting. Genho, sebagai pemimpin rombongan ekspedisi, membawa berita yang mungkin sangat signifikan. Memperkirakan bahwa mereka akan tiba dalam 6 jam lagi dan ingin sekali menyelesaikan perjalanan dengan cepat. Dia menyatakan bahwa semua orang sudah lelah karena serangkaian komisi yang dilakukan secara berurutan setelah insiden pembantaian yang dimulai oleh faksi Awan Merah. Dampak dari absennya komisi untuk klan sangat besar. Klan komisi lain juga mengincar bisnis mereka, meskipun situasi mereka sedang kacau. Genho bertanya-tanya, mengapa Tuan Muda Pertama masih mengurung diri di dalam kamarnya? Salah satu komisioner mengusulkan agar mereka istirahat di area tersebut karena sudah larut malam dan melanjutkan perjalanan pagi hari esok. Putranya mengeluh merasa tidak enak badan dan setuju untuk beristirahat di tempat itu sampai pagi. Seorang anak gadis memberitahu Genho bahwa dia harus mengambil makanannya. Genho menolak dengan alasan bahwa dia baik-baik saja dan meminta anak gadis tersebut untuk membagikan makanan kepada yang lain terlebih dahulu. Gunho kemudian menanyakan nama anak gadis itu, yang ternyata bernama Soyeon dan bekerja di perpustakaan perkumpulan Awan. Seorang pria menyatakan bahwa Soyeon jauh lebih baik daripada pelayan laki-laki sembarangan dan bahwa kepribadiannya yang ceria membuatnya disenangi oleh para pembawa maupun penjaga. Dia nggak seharusnya merasa tidak nyaman karena dia sudah diizinkan naik kereta sepanjang perjalanan komisi. Namun saat mereka berbicara, mereka mendengar suara orang berkelompok mendekat. Gunho menyadari bahwa itu adalah seorang penyusup dan memerintahkan pria tersebut untuk mengungsikan orang-orang. Gunho memanggil penyusup untuk menunjukkan diri jika mereka memiliki urusan di perkemahan. Penyusup itu berhubungan dengan klan Baekun untuk tujuan yang sama. Gunho menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan dan menunjukkan bahwa ada banyak area di sekitar yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat. Namun wakil klannya Duachil dan pelayannya tersenyum satu sama lain, tampaknya merencanakan sesuatu. Akcil dengan nada meremehkan bertanya, apakah ada alasan untuk pergi begitu jauh hanya untuk beristirahat? Tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa mereka merencanakan sesuatu dan menuduhnya sudah pikun. Pelayan itu menegaskan bahwa Gunho tampaknya telah melupakan etika komisi. Gunho semakin marah menyebut pelayan itu sebagai pemula yang berani berbicara dengan tidak sopan. Akcil menambahkan bahwa kesombongan Gunho sudah melampaui batas dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Tiba-tiba seorang pria pedagang datang dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Akcil mengenali pria itu dan menanyakan apakah mereka pernah bertemu baru-baru ini. Pria itu yang memperkenalkan dirinya, Jang Dechu dari Asosiasi Pedagang Huajin, mengonfirmasi pertemuan mereka dengan canggung. Gunho kemudian menyadari bahwa faksi yang mencoba mengambil komisi dari klan Baekun adalah orang-orang ini. Akcil bertanya kepada pemimpin Asosiasi Jang, apakah dia melihat kuda-kuda mereka yang kelelahan akibat perjalanan panjang ini. Dia berencana untuk beristirahat di sini bersama klan Baekun dan ingin tahu pendapat Jang. Jang Dechu dengan gugup mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu belum pernah ada kelompok komisi yang berbagi tempat perkemahan yang sama. Akcil marah dan menuduh Jang menyamakannya dengan bajingan yang akan menyergap orang lain, lalu melepaskan energinya. Dechu merasa sesak dan takut oleh energi itu. Tetapi Gunho melawan energi itu dengan energinya sendiri.
Gunho menyebut Akchil sebagai bajingan kejam yang menyebarkan energinya terhadap warga sipil yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Decu dalam ketakutan menyarankan agar mereka menggunakan tempat perkemahan bersama. Gunho kesal, tetapi Akchil tertawa dan mengatakan bahwa klannya sudah mengizinkannya. Jadi tidak ada masalah lagi. Dengan berat hati Genho setuju. Akchil kemudian berkata bahwa dia akan mengumpulkan beberapa bara api dari perkemahan mereka. Genho memberi perintah kepada anggota faksinya untuk kembali ke perkemahan, kecuali mereka yang bertugas jaga malam. Dalam hatinya, Genho merasa yakin bahwa Akchil dan kelompoknya pasti merencanakan sesuatu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kuda tercepat dan pergi langsung ke klan tanpa berhenti untuk memberitahu pemimpin klan bahwa mungkin akan ada konflik dengan klan Huang Rok dan meminta bantuan secepat mungkin. Anak buahnya segera bergegas pergi. Gunho menghitung bahwa anak buahnya seharusnya bisa sampai dalam waktu 4 jam tanpa istirahat, dan jika bantuan berangkat segera, maka akan memakan waktu 4 jam lagi, total 8 jam. Itu perkiraan yang tidak terlalu lama. Kekhawatiran Gunho terbukti. Beberapa jam kemudian, teriakan seorang anak gadis menggemparkan perkemahan. Akchil mencela dan memarahinya habis-habisan, menuduh klan Baekun tidak mampu mengelola pelayan mereka dengan baik. Dia menuntut Soyon untuk mengakui di mana dia menyembunyikan Ice Jade yang hilang. Gunho terkejut mendengar tuduhan itu, sementara Soyon dengan gugup membantah mengetahui apa-apa tentang Ice Jade. Akchil tidak percaya dan menuduhnya berpura-pura bodoh. Gunho meminta penjelasan rinci dari Akchil, yang kemudian menjelaskan bahwa Ice Jade hilang dari gerobak mereka dan Soyon terlihat di dekat gerobak tersebut. Akchil menambahkan bahwa mereka perlu membawa Soyon ke klan dan menginterogasinya langsung. Soyon, yang ketakutan dengan tuduhan pencurian, memohon untuk tidak diinterogasi, sementara Gunho merasa semakin terdesak dengan waktu bantuan yang masih jauh. Akchil memberikan ultimatum, bayar ganti rugi, atau serahkan Soyon. Ketegangan memuncak hingga tiba-tiba sesuatu dilemparkan ke arah Akchil, memaksa dia melepaskan pedangnya karena rasa sakit. Pandangan semua orang tertuju pada seorang pria yang muncul di tengah situasi ini. Pria itu adalah Shinwon. Soyon berlari memeluk Shinwon sambil menangis, merasa aman karena kehadiran Shinwon. Sementara itu Akchil meluapkan kemarahannya, menyebut Shinwon dalam hati dengan makian kasar soal penampilannya. Dia terkejut melihat perubahan fisik Shinwon yang kurus, menyimpulkan bahwa Shinwon pasti tidak makan dengan baik karena kekhawatiran akan posisi pemimpin klan yang sekarang tidak sesuai dengannya. Pelayan Akchil berteriak menuding Yu Shinwon telah melukai Akchil dengan senjata tersembunyi secara pengecut. Yu Shinwon menepis tuduhan itu dengan tenang, menjelaskan bahwa dia hanya melemparkan batu ke arah Akchil untuk membuatnya tersadar dari kemarahan butanya. Anggota klan Huang Rok terkejut menyadari bahwa yang dilemparkan oleh Yu Shinwon adalah batu, bukan belati seperti yang mereka kira. Setelah mendengar teriakan dari pimpinan klan mereka, Akchil menyelipkan pedangnya kembali sambil memberi kode kepada anggota klan untuk menjaga mulut mereka. Setelah menenangkan diri, Akchil memberi salam kepada Shinwon dengan mengakui keterlambatannya memperkenalkan diri sebagai pemimpin Hang Zhao. Namun Shinwon tampak tidak terlalu tertarik dengan perkenalan itu. Akchil kemudian mengatakan bahwa jika Shinwon akan bersikap seperti itu, maka dia tidak perlu menjaga adab. Dia menuntut ganti rugi atas barang yang dicuri atau menyerahkan pelaku pencurian tersebut. Shinwon langsung menanyakan kepada Soyon, apakah dia benar-benar mencuri. Soyon dengan tegas membantah tuduhan itu. Mendengar itu, Shinwon menegaskan bahwa Soyon tidak terlibat dalam pencurian tersebut. Akchil merasa aneh bahwa Shinwon mempercayai perkataan Soyon begitu saja. Shinwon menegaskan bahwa dia lebih memilih mendengarkan anggota klannya daripada mendengarkan orang asing. Akchil merasa terhina, hampir melepaskan kemarahannya, tetapi Shinwon menghadapinya dengan tenang. Tuan muda itu menegaskan bahwa dia memiliki pengetahuan tentang jade es berbenang azur yang mengherankan Akchil dan pelayannya. Akchil dan bawahannya tidak percaya pada klaim tersebut. Mereka merasa tidak mungkin bagi seseorang seperti Shinwon untuk mengetahui tentang permata legendaris itu. Mereka menjelaskan bahwa jades berbenang azur berasal dari makhluk mitos di Danau Laut Utara dan hanya dapat ditemukan di kerang berbenang azur. Mereka yakin bahwa pengetahuan tentang permata itu hanya dimiliki oleh mereka, anggota klan komisi, yang telah mencarinya selama bertahun-tahun. Akchil percaya bahwa Shinwon hanya berusaha untuk mengurangi biaya ganti rugi dengan omong kosong. Shinwon meminta perhatian Zhang Dechu.
Dia meminta untuk meminjam sesuatu dari pinggang Jiang yang langsung disetujui oleh Jiang. Kemudian Xinwen menjelaskan detail menarik tentang jade es yang mungkin tidak diketahui oleh penduduk Laut Utara. Dia menyebutkan bahwa jade es dilumuri dengan zat unik dari kerang berbenang biru yang menyebabkan reaksi aneh saat bersentuhan dengan alkohol. Akil dan teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian saat Xinwen melanjutkan penjelasannya. Dia menjelaskan bahwa ketika zat tersebut bertemu dengan alkohol, itu menciptakan warna ungu yang khas. Selain itu, zat ini secara alami menghilang setelah 1 hari dan tidak bisa dibersihkan. Xinwen menyimpulkan bahwa untuk memastikan apakah Soyon telah menyentuh jade es, yang perlu dilakukan adalah menuangkan alkohol ke tangannya. Saat alkohol dituangkan ke tangan Soyon, tidak ada perubahan warna yang menunjukkan bahwa dia tidak menyentuh jade es. Anggota klan Huangrok mulai percaya pada apa yang dikatakan Xinwen. Namun Akil tetap bersikeras dan menuduh bahwa itu semua hanya tipuan. Anggota klan hampir saja mengungkapkan bahwa ini adalah rencana Akil sendiri, tetapi kemudian Akil dengan kasar melakukan tindakan ekstrim. Dia membunuh seorang anak buahnya yang menyembunyikan tangannya karena takut ketahuan bahwa ia yang mencurinya dan hampir menyebutkan bahwa itu karena wakil pimpinan. Setelah melakukan itu, dengan sombongnya dia mengatakan akan pergi, sambil menyatakan bahwa pembalasan akan datang. Shin menanggapi dengan tegas lalu menyerang serta memotong satu tangan Akil, mengatakan bahwa tindakannya itu merupakan pembalasan langsung. Dia tidak sabar untuk menangani situasi tersebut. Di sekte klan Huangrok, pimpinan klan Dojung marah besar. Bagaimana bisa mereka membuat kekacauan yang tidak diperintah? Dia menyebutkan apa mungkin Kowloon Group akan mengampuni mereka setelah semua orang membicarakan tentang Jades. Dia memberikan penjelasan bahwa Kowloon Group adalah pihak yang mencari permata tersebut. Situasi ini sangat serius karena melibatkan Kowloon Group, sebuah organisasi yang tidak segan bertindak. Akil terkejut mendengar nama grup tersebut dan menyatakan bahwa dia hanya mengikuti rencana Direktur Yang. Direktur Yang takut, kemudian mempertanyakan situasi tersebut. Akhirnya dia mengakui kesalahannya dan menyesali tindakan yang memperburuk keadaan. Jung mempertimbangkan langkah selanjutnya. Untuk mendapatkan kepercayaan kembali, dia mempertimbangkan serangan sebagai pembenaran atas insiden tersebut. Direktur Yang mengingatkannya bahwa masalah ini melibatkan beberapa pihak. Jung menolak untuk berpikir secara diplomatis dan memilih menyelesaikan masalah dengan cara apapun. Namun direktur Yang memperingatkannya bahwa tindakan terlalu agresif dapat merugikan reputasi klan mereka. Dia meyakinkan Jung bahwa masalah ini tidak serius dan reputasi mereka akan pulih. Pimpinan memerintahkan Akil untuk diam dan menunggu hingga perhatian masa mereda. Jung menyebutkan bahwa Akil akan berakhir sebagai bahan tertawaan. Akil yang marah bersumpah akan membunuh Yu Xinwen dengan segala cara, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Xinwen melaporkan situasi kepada para pemimpin faksi. Mereka marah dan menyatakan keinginan untuk protes. Do Jinwoo mengusulkan mengirim seseorang untuk memprotes keras. Namun, Xinwen menyatakan itu tidak ada artinya. Bagaimana kita bisa menerima maaf dari orang yang sudah mengangkat pedang pada kita? Kata Xinwen. Dia menetapkan prioritas tertinggi untuk menghancurkan klan Huangrok dan membalas penghinaan yang dialami. Keputusan Xinwen diterima dengan tegas oleh para pemimpin faksi. Dia memberikan instruksi agar Soyon dibebaskan. Sementara dari semua tugasnya dan diberikan kamar pribadi agar bisa menenangkan diri. Do Jinwoo segera mengiyakan dan berjanji untuk menyampaikan perintah tersebut dengan tatapan serius. Xinwen kemudian memanggil wakil ketua faksi Noh yaitu Gunho. Menyadari kesalahannya, Gunho menundukkan kepala. Xinwen mengkritik keputusan Gunho untuk berbagi tempat perkemahan dengan musuh meskipun telah mendapatkan izin dari klien. Gunho meminta maaf dan mengakui bahwa dia tidak terlalu memikirkan konsekuensinya. Xinwen bertanya apakah kekhawatiran Gunho tentang kemungkinan konflik telah membuat situasi klan menjadi lebih buruk. Gunho terkejut dan menyadari kesalahannya. Xinwen menegaskan bahwa mulai sekarang, setiap tindakan anggota klan adalah tanggung jawabnya. Dia meminta Gunho untuk berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dan bertindak dengan percaya diri. Xinwen juga memuji Gunho karena telah percaya pada anggotanya jika sampai ia menyerahkan Soyon demi keselamatannya sendiri. Xinwen tidak akan pernah memaafkannya. Mendengar kata-kata ini, Gunho langsung berlutut dan bersumpah bahwa dia akan mengingat nasihat pemimpin klan tersebut. Xinwen dan kepala faksi lainnya tersenyum bangga melihat loyalitas dan kesetiaan Gun.
Kepala Bendahara Gok menanyakan kepada pemimpin Shinwon tentang bagaimana dia mengetahuinya, tentang harta Jades. Ia bilang bahwa itu hanya keberuntungan. Sebelumnya dia secara kebetulan membaca informasi tentang permata es di perpustakaan awan. Sebenarnya pengetahuannya tentang harta itu sebagian besar berasal dari ingatan asli Yu Shinwon sebagai jangsi hidup. Dia juga menyinggung bahwa Kak Joseon telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan permata es. Kemudian Shinwon menanyakan kepala Bendahara Gok tentang situasi komisi dan dana saat ini. Gok menjelaskan bahwa komisi periodik telah berakhir dan dana mereka telah berkurang dengan cepat karena komisi yang mereka miliki telah diambil. Hal ini membuat para pemimpin faksi khawatir, terutama karena tempat tanpa uang tidak akan dapat dikelola dengan baik. Meskipun demikian, Shinwon tampak tenang dan memberikan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa situasinya tidak seburuk yang mereka kira. Ini membuat para pemimpin faksi bertanya-tanya tentang alasannya, dan Shinwon pun memulai penjelasan tentang rencananya untuk mengatasi krisis ini. Meskipun detail rencananya tidak dijelaskan dalam teks, reaksi para pemimpin faksi menunjukkan bahwa rencana Shinwon mengejutkan mereka dan mungkin memiliki potensi untuk mengatasi situasi yang sulit ini. Adegan bertransisi ke sebuah penginapan, di mana seorang gadis tampak sedang mengamati situasi di luar jendela, menggunakan sebuah teropong. Gadis ini adalah anggota kelompok elang terbang SSI nomor 1 dari kelompok Persatuan Intelijen Murim yang dikenal sebagai Dang Harin. Dia sedang memantau keadaan Baekun Klan, mencoba mencari sesuatu yang disembunyikan oleh klan tersebut. Sementara dia sibuk dengan pengamatannya, seseorang terus memanggil namanya, mengganggu konsentrasinya. Pemanggil tersebut adalah Zuggan, juga anggota kelompok elang terbang nomor 2 dari kelompok Persatuan Intelijen Murim. Harin merasa terganggu oleh gangguan Gan dan mengancamnya dengan sebuah pedang yang hendak dikeluarkannya. Meskipun Gan ketakutan, dia berargumen bahwa akan aneh untuk memanggil satu sama lain dengan nomor 1 dan 2 ketika hanya ada mereka berdua di sana. Harin tetap pada pendiriannya bahwa aturan dari Union tidak boleh dilanggar. Gan mengeluh tentang aturan Union tetapi setuju untuk mengikuti aturannya. Meskipun dia mencoba memberikan alasan untuk mengajak makan, Harin tetap serius dan mempertimbangkan kepribadian serta perilaku Zuggan. Dia menyadari bahwa anggota klan Zug biasanya terampil dalam pembuatan perangkap dan formasi. Namun Gan terlihat berbeda. Gan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengutip pepatah tentang pentingnya makan secara teratur. Tetapi ketika Harin menanyakan sumber pepatah itu, Gan hanya merespons dengan ragu bahwa itu mungkin adalah perkataan dari seorang bijak yang kelaparan hingga mati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan seru kita di dunia manhwa kali ini. Bagaimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah kalian penasaran dengan episode selanjutnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Tuliskan pendapat kalian atau teori tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus ikuti petualangan seru kita bersama.